Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi bersama Jero Balian Healer. Tiada masalah tanpa solusi, tiada penyakit tanpa obat. Di kesempatan kali ini saya bersama salah satu pasien saya, yang mana beliau menderita sakit gagal ginjal ya, diabetes, apalagi tensi tinggi dan juga hipertensi. Kenapa saya baru membuat videonya secara langsung, mengajak mereka berdua untuk membuat video kesaksian. Jadi setelah mereka berobat berapa kali? 5 kali sekarang. Setelah berobat 1-4 kali, setelah perubahannya jelas, baru saya ajak mereka bikin video. Intinya agar saudara-saudariku yang memiliki keluhan yang mirip atau sama tahu kemana harus berobat. Oke, sekarang saya persilakan Ibu sama ya mungkin Bapak dulu memperkenalkan diri dulu. Silakan Pak. Nama saya Ketut Suarjano. Nama Ketut Suarjano. Keras sedikit Pak biar didengar sama teman-teman. Nama saya Ketut Suarjano dari Denpasar. Saya datang ke sini dengan keluhan gagal ginjal dan diabetes dan hampir melakukan cuci darah. Jadi sudah disuruh cuci darah. Ya. disuruh cuci darah, tinggal mau bikin tanam alat, disuruh datang ke dokter untuk segera cuci darah. Tapi Tiang sebagai istri belum bisa menerima kalau suami Tiang itu harus cuci darah. Jadi gimana Bu? Tiang sebagai istri belum bisa menerima kalau suami Tiang itu harus cuci darah. Tiang udah kesana kesini ngantar suami Tiang berobat, nggak ada gininya, nggak ada hasilnya, nggak sembuh-sembuh. Sudah berapa lama Bu keliling pengobatannya tuh? Sudah lama nih kok Pak Jero, dari tahun berapa nih kok ya? Sekarang 2022. Dari 2021 nih kok yang keliling. Setahun sudah keliling ya? Setahun sudah keliling. Ke Balian sudah, ke dokter sudah, tapi hasil nggak ada hasilnya. Nggak ada hasil, ya. Udah. Terus kok Ibu bisa sampai di sini gimana ceritanya? Ada saudaranya yang ngajakin ke sini, tapi dari dulu diajakin ke sini. Saudaranya itu pernah berobat ke sini? Iya, pernah. Oh, berarti rekomendasi mantan pasien saya, yang kebetulan saudara ya. Dan sudah sembuh. Astungkaren. Terus apa yang Ibu lihat secara langsung, kan Ibu yang menemani suami kan berobat di sini. Apa mungkin perubahannya sejak kapan dirasakan? Kan Ibu sudah keliling berobat nih 1 tahun. Terus setelah saya obati, apa yang Ibu lihat dari awal pengobatan? Setelah diobatin sama Pak Jero Niko, untuk yang kedua kalinya ke sini sudah ada perubahan. Perutnya mengecil, terus yang pahanya kecil, awalnya bengkak, semua badan bengkak, tangan bengkak, kaki bengkak, dan ginjalnya sudah radanya besar sekali ya. Astungkaren sekarang sudah bisa semakin membaik setelah 4 kali datang ke Pak Jero Balian Healer. Kira-kira apa perasaan Ibu sekarang Bu melihat suami sudah seperti ini? Perasaan saya sekarang, waktu ini saya terus sedih, malam-malam itu nangis, saya hampir putus asa. Kok nasib saya seperti ini? Ibunya juga sakit gagal ginjal. Terus masa sih suami saya harus sama nasibnya sama ibunya? Oh, ibunya gagal ginjal juga? Iya, sudah cuci darah? Sudah mau 5 tahun. Sudah mau 5 tahun cuci darah. Tapi ya, sudah tua juga, kan nggak bisa ini. Ya saya sudah ikhlasin kalau ini mertuanya. Saya yang nganterin juga ke rumah sakit. Dan tiba-tiba sekarang suami divonis gagal ginjal juga? Gagal ginjal. Terus saya setiap malam itu berdoa, Nuna Sice, minta jalan kepada Ide Sang Hyang Widi.
biar suami saya itu nggak sampai cuci darah. Mungkin akhirnya Tuhan mendengarkan doa saya, sehingga bisa nyampe ke Pak Jero Balian Hilir di Candi Dase. Astungkare sekarang suami saya sudah mulai membaik. Perasaan saya sekarang sudah lebih tenang dari sebelumnya. Karena mungkin ibu yang bikin ibu panik begini ya, tidak mungkin dari pihak kedokteran mengatakan ini aja dah solusi satu-satunya, mungkin begitu ya. Itu dah solusi satu-satunya. Ya memang di kedokteran memang seperti itu, tidak salah juga. Memang setelah gagal ginjal ya cuci darah kan gitu. Ya syukurnya mungkin ini juga mukjizat dari Tuhan. Di detik-detik terakhir sebenarnya ya. Di detik-detik terakhir di saat kamu juga sudah mulai putus asa dan hampir mau cuci darah kan ya? Disuruh pasang alat. Terus kamu tanya kepada dokter gimana? Tidak ada solusi lain gitu? Saya tanya, Dok, ada nggak solusi lain atau nggak obat gitu biar saya beli sendiri? Saya bilang gitu sama dokternya, maaf Bu, nggak ada solusi lain. Jalan satu-satunya bapaknya harus dengan cuci darah. Kapanpun bapaknya siap, seminggu lagi ke sini datang ke saya untuk bikin alat. 2 minggu siap, silahkan 2 minggu datang. Saya pas dikasih tahu sama dokter itu perasaannya gimana kayak sebagai istri. Kayak disambar petir ya Tuhan. Jadi teman-teman bisa kita bayangkan ya, seorang istri ngerawat mertua yang sudah melihat kondisi mertuanya gagal ginjal dan juga ada gula ya. Sama. Terus sekarang suaminya kebetulan mereka keluarga gula gitu. Terus sekarang suaminya divonis yang sama. Jadi bisa kita bayangkan ya bagaimana perasaan seorang wanita. Tentu saja seperti beliau bilang, adik ini nasib saya, kok begini nasib saya gitu. Ya syukur Astungkare mungkin ini juga bagian dari karma baik Bu ya. Kebetulan juga salah satu keluarganya beliau ini mantan pasien saya yang sudah sembuh. Beliaulah yang mengantarkan ke sini. Terima kasih Bu sudah menanam karma baik. Jadi ini di waktu kesini pertama mukanya tidak seperti ini. Bisa lihat di video saya sebelumnya ya. Jadi mukanya ini sudah gimana? Ibu lihat gimana mukanya suami dulu? Kuning kayak gimana, pucat. Sudah kuning, sudah racun itu, sudah keracunan itu. Ini bengkak semua. Ini udah sekarang kan sudah ini sudah aslinya ini. Ini bengkak di semua nih. Bahkan besar. Di video yang pertama saya sorot kakinya beliau ya. Kakinya besar, terus di sini besar. Di ginjalnya kiri kanan tuh sudah segini besarnya. Waktu saya coba merilis itu besar sekali. Mungkin kalau orang yang tidak paham, dan mungkin karena saya juga ada panugerahan di tangan, nggak tahu keberanian saya dari mana. Kalau dilihat dari parahnya penyakit itu, harusnya saya nggak berani nyentuh itu. Sudah parah sekali. Makanya saya bilang ini detik-detik terakhir saya bilang sama ibunya, Bu, mudah-mudahan wenten pemargi kan gitu ya. Karena ini sudah luar biasa. Dan bahkan saya ngomong, jangan dulu cuci darah. Jika saya setelah 3 kali pengobatan tidak ada perubahan dan saya nyerah, baru silahkan. Kan itu saya ngomong ya. Karena hanya ada satu hal dalam dunia ini. Jika Tuhan berkehendak, bahkan langit pun akan runtuh, kan begitu ya. Jika Tuhan mengizinkan, apapun penyakitnya, Astungkare sembuh ya. Nah, mungkin Bapak bisa berbagi dengan teman-teman apa yang dirasakan saat pengobatan dan bagaimana rasanya setelah pengobatan pertama, Bapak. Ya, sebelum pengobatan pertama kaki dua-duanya bengkak. Perut membesar, susah berjalan. Perut membesar, susah napas, dan cepat capek, cepat lelah ya. Tapi setelah pengobatan sama Pak Jero, pengobatan kedua sudah bengkak sudah mulai menghilang, napas sudah mulai membaik. Ya rasa capek itu agak
menghilang dah, bisa. Ya. Katanya bisa ngayah langsung ya? Iya, langsung. Saya terkejut loh, langsung bisa ngayah, ini ginjal loh. Kebetulan hari Minggu udahan kan, harus ngayah juga, itu dah ya, mulai dilatih untuk ngayah itu. Ya intinya begini, lakukan semua hal dengan penuh rasa tanggung jawab dan benar-benar melakukan itu dengan ikhlas itu. Ya. Yang kedua, harus tetap juga jaga kondisi. Kalau orang lain lari, kamu cukup jalan cepat. Kan gitu. Kalau orang jalan cepat, kamu cukup santai, kan gitu. Intinya jangan lupa kamu sedang dalam proses pengobatan. Dan saya senang sekali melihat wajahnya yang sudah ganteng sekarang. Sudah senyum sekarang. Aduh, ini nggak bisa senyum. Waduh. Waktu pertama kesini saya lihat, parah banget dari auranya. Saya lihat udah seperti tidak ada harapan ingin hidup. Ini udah frustasi ya. Frustasi, depresi. Udah putus asa. Apa yang membuat Pak Dus semangat untuk berobat di sini, Pak? Keinginan untuk sembuh itu tinggi. Dan juga karena mungkin merasa ada perubahan ya. Iya, perubahannya itu besar. Jadi selama 1 tahun melanglang buana, Pak ya. Iya. Mencari pengobatan medis non medis itu tidak apa-apa. Sebenarnya gini, Pak, seluruh pengobatan di dunia ini bagus, gitu loh. Saya tidak pernah mengatakan bahwa pengobatan di Jero Balian Healer itu terbaik, tidak. Seluruh pengobatan di Bali itu di dunia bahkan bagus, cuma kadang belum berjodoh, Pak ya. Dan inilah cara Tuhan menyadarkan kita bahwasanya kesehatan itu mahal, bahwasanya dalam hal apapun butuh perjuangan, kan begitu. Dan setelah paham dan sudah menjalani banyak proses dalam pengobatan, oh ternyata di sini tidak jodoh, ternyata di sini belum ada perubahan, di sini oh ternyata di sini langsung ada perubahan. Nah sekarang Tuhan ingin mengajarkan, ini loh bukti kasih sayang istrimu, kan begitu. Dia mengantarmu kemana-mana untuk berobat. Nah setelah kamu nanti sembuh, setengah sembuh, oh ternyata kalau sudah sakit begini ya. Nah di saat sudah sembuh, dan bagi Anda yang masih sehat, jagalah kesehatan Anda, jangan main-main, gitu ya, karena kesehatan itu mahal, gitu Pak ya. Oke, ini sudah kayaknya sudah panjang lebar kita ngomong. Intinya kami atau saya pribadi memohon bantu doa ya, agar sesegera mungkin saudara kita ini cepat disembuhkan. Jangan lupa juga untuk ketik like, komen, subscribe, dan juga bagikanlah video-video di YouTube saya yang sekiranya itu bermanfaat untuk orang lain. Kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu.